Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Brin akan menerangkan tentang analisis transaksi bank garansi syariah. Untuk pengertian dan mekanisme transaksinya, sudah Pak Brin jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksi pencatatan akuntansi bank garansi syariah. Seperti itu ya. Jadi gini, teman-teman. Transaksi pertama pada saat penandatanganan akad, maka tidak ada jurnal yang dicatat. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada jurnal karena hanya kontrak saja. Kemudian, pada saat bank syariah mengakui adanya fee, berarti ada fee tetapi belum didapatkan. Berarti pihak mereka masih utang kepada bank syariah. Maka saat pengakuan ujrah kafalah dicatat piutangnya bertambah, piutang ujrah kafalah sebesar X, kemudian kita kreditkan pendapatan ujrah kafalah, pendapatannya juga bertambah. Nah, apabila mereka atau pihak ketiga sudah membayar kepada kita, kepada bank syariah, maka bank syariah akan mencatat di sini kasnya bertambah, piutang ujrah kafalahnya berkurang. Tadi kan di sini bedanya ini tuh mengakui saja utangnya mereka belum dibayar kepada kita. Nah, setelah dibayar, maka seperti ini. Kasnya bertambah, piutang ujrah kafalahnya berkurang. Kemudian, saat memperoleh klaim pembayaran utang kepada pihak penerima jaminan, jadi gini, pihak pertama itu menerima klaim dari pihak ketiga. Seperti itu toh. Kontraktor atau nasabah itu menerima klaim kepada pihak ketiga, sedangkan dia pihak kontraktor itu tidak mempunyai uang yang cukup. Seperti itu, maka dia meminta bank syariah untuk membayar. Nah, maka yang dicatat bank syariah apa? Yaitu beban klaim kafalah, kemudian kewajiban klaim kafalah. Bebannya bertambah, kemudian kewajibannya juga bertambah sebesar ini. Nah, setelah memperoleh klaim, maksudnya memperoleh klaim itu apa toh? Dia menerima surat bahwa disuruh membayar. Nah, seperti itu. Baru disuruh membayar. Kemudian, setelah bank syariah tersebut membayar, kan tadi di sini mendapatkan surat untuk membayar. Nah, untuk ini saat membayar sejumlah klaim, porsi yang dijamin, maka kewajibannya yang tadi bertambah kemudian menjadi berkurang, tetapi kas kita yang berkurang karena sudah membayar kepada pihak penerima jaminan. Kemudian ketika bank syariah membayar klaim, maka ada dua akun yang harus dicatat, yaitu akun ini. Bank syariah juga mengakui adanya piutang subrogasi. Apa itu piutang subrogasi? Piutang itu adalah pendapatan yang masih dihutang. Pendapatan kita yang masih dihutang. Seperti itu. Sebesar apa? Sebesar kas kita yang sudah kita keluarkan untuk membayar klaim. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya itu kan gini toh, pihak kontraktor pinjam uang kepada bank syariah untuk membayar ke pihak lain, seperti itu. Maka bank syariah mengakui adanya piutang subrogasi. Ini adalah contoh, teman-teman. Berikut adalah contoh transaksi terkait bank garansi syariah. Bank Syariah Mulia sebagai pihak kedua dengan PT Maju sebagai pihak ketiga dan kontraktornya adalah PT Jaya. Ini adalah pihak pertama, ini pihak ketiga, dan ini adalah pihak kedua. 5 Maret, BSM menandatangani bank garansi dengan PT Jaya. Dengan pihak pertama, Bank Syariah, mendatangani dengan PT Jaya, menjamin utang perusahaan kepada PT Maju. Pihak ketiga ini sebesar 500 juta. Atas pelaksanaan pekerjaan PT Maju, fee yang disepakati atau pendapatan yang disepakati adalah 12 juta.
piutang akan jatuh tempo setelah 2 tahun pada Maret 2020. Piutang yang akan jatuh tempo sebesar 200 juta sisanya akan jatuh tempo pada Maret 2021. Tadi ingat, pada transaksi penandatanganan akad tidak ada jurnal yang didapat. Nah, jawabannya seperti ini. Ini tanggal 5 Maret. Karena saat penandatanganan akad, jadi tidak ada jurnal yang dicatat. Oke? Nah, kemudian kita melihat tanggal 10 Maret. Fee diterima di muka untuk masa jaminan 2 tahun dengan masa berlaku akad sampai 5 Maret 2021. Nah, tadi kan kita melihat di sini, soal di sini. Fee disepakati 12 juta akan jatuh tempo setelah 2 tahun. Sebenarnya pihak PT tadi membayarnya kepada bank syariah itu setelah akhir kontrak, tetapi dia membayar di muka, membayar di awal, seperti itu. Jadi bank syariah mengakui adanya ujrah kafalah, yaitu kas sebesar 12 juta, kemudian pendapatan ujrah kafalah diterima di muka karena dibayar kabeh dhisik, istilahnya seperti itu, sebesar 12 juta. Kemudian selama tahun 2019 tidak ada klaim dari PT Maju. Nah, berarti selama tahun 2019 tidak ada klaim, berarti kan ini kan sudah akhir tahun ya teman-teman. Nah, jurnal yang dibuat yaitu adalah Adjustment Pengakuan Pendapatan Kafalah tahun 2019. Jadi berapa toh pendapatan ujrah kafalah pada tahun 2019? Yaitu sebesar 5 juta. 5 juta itu dari mana? Pendapatan ujrah kafalah diterima di muka kan tadi 12 juta. Tetapi kok di sini 5 juta? Ingat, ini kan pendapatan selama 2 tahun. Sedangkan pendapatan selama 2019 loh, diingat. Selama 2019 dari mulai awal kontrak hingga akhir Desember atau 31 Desember sebanyak 10 bulan. Jadi ini bulan ketiga sampai bulan ke-12. Ini kan 10 bulan. Ya tak? 10 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10. Jadi yang diakui yaitu hanya 10 bulan saja. Karena mengakui pendapatan pada tahun 2019. Maka pendapatan ujrah kafalah yang tadi 12 juta ini selama 2 tahun. Nah, ini cuma dari Maret sampai Desember saja, yaitu 10 bulan tadi, dari Maret sampai Desember. 24 bulan adalah 2 tahun tadi. 2 tahun kan 24 bulan. Dikalikan 12 juta sama dengan 5 juta. Jadi 5 juta itu asal usulnya yaitu dari tadi 10 bulan dibagi 24 bulan dikalikan 12 juta. 10 bulan yaitu bulan dari Maret sampai Desember, mengakui adanya pendapatan dari bulan Maret sampai Desember 2019. Kemudian 24 itu adalah 24 bulan karena kontrak kita selama 2 tahun. Seperti itu. Kemudian, nah setelah itu PT Jaya mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebesar 100 juta. Maka PT Maju mengajukan klaim kepada Bank Syariah. Jadi kan tadi kita melihat bahwa PT Jaya adalah pihak pertama, kontraktornya orang di duit. Nah, seperti itu ya. Orang di duit, tapi caranya iso bayar seperti itu, maka PT Maju mengajukan klaim kepada Bank Syariah sebesar 100 juta. Nah, ini memperoleh klaim pembayaran utang untuk pihak pertama jaminan. Jadi maksudnya seperti ini, Bank Syariah mendapatkan surat tagihan, maka dicatat sebesar beban klaim kafalah, kemudian kewajiban klaim kafalah sebesar 100 juta semua. Kemudian tanggal 25 Mei Bank Syariah membayar klaim kepada PT Maju. Tadi mendapatkan tagihan, kemudian baru dibayar pada tanggal 25. Maka kewajibannya berkurang sebesar 100 juta dan kasnya bertambah
kasnya berkurang sebesar